Oke, dari kita mau ngomongin soal TikToker kontroversial sekarang ya, yang namanya Rizky Ka'bah yang dari Pontianak. Jadi kemarin ini dia ada bikin satu pernyataan kontroversi ya. Jadi dia bilang katanya tuh kalau suku Dayak itu penganut ilmu hitam dan biasanya itu praktek-prakteknya itu di rumah radang. Dan akhirnya tuh banyak masyarakat Dayak tuh yang akhirnya jadi ngoceh gitu loh, komplain kalau itu tuh nggak sesuai yang dia ngomongin gitu loh, dan mereka nuntut dia tuh buat minta maaf. Jadi kata mereka itu tuh bukan ilmu hitam gitu loh, tapi lebih searah kayak ilmu yang dituruni secara adat istiadat lah. Katanya kalau ilmu hitam itu kan konotasinya negatif. Dan mereka bilang juga rumah radang tuh nggak kayak yang dia bilang gitu. Gue juga baru tahu loh rumah radang itu nama lainnya rumah panjang. Kan waktu gue sekolah tuh taunya diajarin itu kalau suku Dayak itu rumahnya rumah panjang. Jadi itu katanya ya emang tempat tinggal dan itu tempat musyawarah gitu loh, bukannya yang kayak dibilangin katanya tempat ilmu hitam. Dan biasanya itu kalau ada acara-acara apa juga itu diadain tuh di rumah radang ini. Dan si Rizky sendiri juga udah klarifikasi ya kemarin ini, dibilang katanya kalau dia tuh gak bakalan minta maaf karena yang dia ngomongin itu tuh semuanya dari Google gitu loh. Jadi katanya kalau lu mau nyalain itu ya nyalain Google aja katanya. Dan dia juga bilang itu dulu katanya bukan sekarang. Dan niat dia juga nggak edukasi bukannya kayak nyari rusuh gitu. Jadi ya dibilang katanya ya orang-orang ini nih yang ngegoreng ini media-media juga katanya pansos ke dia. Ya sebenarnya nggak cuma sekali ini sih dia bikin kontroversi. Berapa bulan yang lalu dia udah bikin kontroversi gitu loh. Jadi dibilang katanya kalau guru-guru itu doyan korupsi. Jadi lu tuh nggak usah capek-capek buat ngehormatin guru. Dan akhirnya tuh banyak guru yang kayak tersinggung dan nuntut dia gitu loh buat minta maaf, ngelaporin dia ke polisi. Ya dia sih sempat udah hapus ya itu video dan dia juga sempat ngilang ke Jakarta. Cuma akhirnya ya polisi itu mediasi dibawa dan dia akhirnya minta maaf, dibilang katanya kalau itu tuh gara-gara trauma masa lalu, dia nggak ada niat buat nyinggung guru-guru. Ya gue sebenarnya sih lebih heran ya sama tertarik tuh sama komenan-komenan ya yang soal kasus dia kali ini ya sama suku Dayak. Ya itu banyak komenan-komenan yang bilang katanya kalau dia tuh gak salah gitu loh. Mereka kan pada bilangnya Iki ya manggil dia. Ya Iki gak salah katanya, semangat katanya, gue juga katanya dari suku Dayak gak tersinggung. Ya gue sih agak aneh ya. Anehnya kenapa? Karena beberapa orang yang ngaku-ngaku itu ya emang orang yang doyan kalau gitu komenan-komenannya tuh di video-videonya dia gitu loh. Jadi gue gak tahu itu cuma follower dia ngaku-ngaku atau emang beneran follower dia ada orang Dayak juga. Ya akhirnya banyak orang juga bilang katanya lu pada gimana sih, katanya orang itu tuh idola lu tuh salah gitu loh, mesti dikasih tahu gitu loh. Makanya ada yang ngomong katanya kan ngejokes juga katanya emang nih kelakuan kaum kaum bete gitu follower sama idolanya sama. Ya kalau gue bilang sih sebenarnya nggak dia juga yang salah emang bener followernya juga. Jadi mereka kayak ngedukung aja gitu loh tindakan-tindakan dia gitu loh. Gak ada yang coba kayak ngasih tahu gitu loh. Oh kalau lu tuh nih salah nih, lu salah ngomong gitu loh. Lu jangan ngomong begini. Karena kan ya lu ngomongin kalau soal ilmu hitam itu konotasinya tuh cenderung negatif gitu loh. Lu mesti pakai kata-kata yang lebih itu lagi. Dan mereka gak ada yang mencoba itu gitu loh. Semua ngedukung dia. Dan akhirnya itu kayak ngebangun egonya dia gitu loh. Jadi misalkan dia ya ada, kita ngomong kita semua pasti pernah salah lah gitu. Ya kalau kita salah kan pasti perlu dibenerin kan sama orang. Dan akhirnya gitulah karena lu semuanya didukung gitu, dibilang oh oke, bener gak apa-apa gitu. Kira dikit-dikit makanya dikiranya itu orang tuh haters, haters, haters. Jadi itu cuma ada kata-kata tuh yang di otak orang tuh cuma ada haters sama follower gitu loh. Jadi itu yang gue bilang tuh, follower-follower juga ikut ngebangun egonya influencer, makanya apa kayak gitu. Ya kalau gue bilang sih sekarang kan kasusnya kayak begini dan ya dibilang katanya dia nggak bakalan minta maaf dan dia juga nggak berasa salah. Ya nanti kalau ujung-ujungnya jadi gede sih gue bilang kalau ujung-ujungnya dia minta maaf, ya minta maaf sih dimaafin, cuma maksudnya kasusnya tetap lanjut gitu loh. Kalau enggak itu akan terus berulang. Ya gue udah sering lihat sih orang-orang kayak begitu, influencer di TikTok ya. Misalnya ada kejadian apa gitu rame,
terus dia minta maaf, ujung-ujungnya akunnya malah makin rame gitu loh. Jadinya orang akan terus ngelakuin hal-hal kayak gitu. Ya, gue bilang sekali lagi itulah, makanya orang tuh ngebangun egonya tuh gara-gara follower juga. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.